Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang analisis jaringan kerja. Nah, namun jika pertemuan sebelumnya itu kita bahas CPM, yang sekarang metode yang akan kita bahas adalah PERT, yaitu Program Evaluation and Review Technique. Oke, kita mulai dari sejarah dari PERT itu sendiri. Jadi PERT ini dikembangkan oleh perusahaan jasa konsultan manajemen Booz Allen dan Hamilton pada tahun 58. Mereka menyusun perencanaan dan juga pengendalian proyek Polaris Missile System. Jadi ini adalah proyek terkait dengan pembuatan senjata. Kemudian, setelah diterapkan metode PERT ini, ternyata dengan menggunakan metode PERT mampu mereduksi atau mengurangi waktu pengerjaan proyek itu selama 2 tahun, sehingga lebih efektif otomatis ya dalam pengembangan sistem senjata. Nah, sejak itu mulailah digunakan si metode PERT ini secara luas oleh berbagai perusahaan ataupun industri di dunia, karena terbukti mampu membuat suatu proyek dapat lebih efektif dan juga lebih cepat dalam pengerjaannya. Kemudian metode PERT ini memusatkan perhatiannya itu pada waktu penyelesaian yang bersifat probabilistik dan juga atau probabilitas yang diharapkan dari penyelesaian suatu proyek. Jadi dengan menggunakan metode PERT ini kita bisa menentukan waktu penyelesaian dari suatu proyek ini yang bersifat probabilistik, ataupun kita juga dapat menentukan berapa sih peluang yang bisa kita harapkan dari penyelesaian suatu proyek. Metode PERT ini menggunakan pendekatan yang menganggap bahwa kurun waktu dari penyelesaian pekerjaan itu tergantung pada banyak faktor. Nah, oleh karena itu lebih baik perkiraannya waktunya itu diberikan rentang. Oleh karena itu kalau dalam PERT ini kita akan menggunakan 3 estimasi waktu. Nah, tidak seperti CPM. Kalau CPM hanya durasi waktu tunggal saja yang digunakan. Namun kalau di PERT ini akan ada 3, di mana ketiga waktu ini akan kita gunakan untuk mencari yang namanya waktu yang diharapkan atau expected time, atau dinotasikan dengan TE. Nah, jadi yang pertama dari ketiga waktu itu, yang pertama adalah waktu optimis. Waktu optimis ini biasanya dinotasikan dengan A, yaitu adalah waktu tersingkat untuk menyelesaikan pekerjaan bila segala sesuatunya berjalan baik atau mulus. Makanya disebut dengan waktu optimis. Kemudian ada M. M ini adalah menotasikan waktu paling mungkin, yaitu kurun waktu apabila yang paling sering terjadi dibandingkan dengan yang lain, apabila kegiatan dilakukan secara berulang-ulang dengan kondisi yang hampir sama. Yang ketiga yaitu adalah waktu pesimis, dinotasikan dengan B, yaitu adalah waktu yang paling banyak untuk menyelesaikan pekerjaan atau paling lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Mungkin bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, kalian bisa lihat perbedaan dari masing-masing waktu tadi. Nah, si A, waktu optimis, kan tadi waktu yang tersingkat, maka dia paling kecil waktunya dibandingkan waktu paling mungkin dan juga waktu yang pesimis. Kemudian ada M. Nah, M ini berada di tengah-tengah. Kemudian ada B, yaitu waktu pesimis. Nah, sedangkan TE itu ya adalah rata-rata dari penggunaan 3 waktu tersebut. Ada optimis, ya most likely time-nya juga, sama pessimistic duration time.
Dimana kalau TE atau expected time ini diformulasikan dengan A ditambah 4M ditambah B kemudian dibagi dengan 6. Oke, jadi untuk menghitung TE ini kita memerlukan ketiga informasi waktu. Nah, oleh karena itu si metode PERT ini sangat sering digunakan untuk proyek yang belum terjadi gitu. Jadi masih perencanaan dulu dan juga pengendalian. Jadi kita akan bisa mengetahui expected time proyek tersebut berlangsung itu seperti apa. Karena kan ya PERT ini memperhitungkan faktor-faktor yang probabilistik. Oke, selanjutnya selain TE tadi atau expected time tadi, pada PERT ini juga memperhitungkan variansi. Nah, variansinya diformulasikan sebagai berikut. Kuadrat dari hasil bagi selisih dari waktu pesimis dikurang waktu optimis dan dibagi 6. Nah, berikut adalah keterangannya. Nah, jadi semakin besar nilai variansinya, semakin kecil waktu estimasi atau expected time ini dapat dipercaya. Dan semakin tinggi pula kemungkinan pekerjaan suatu proyek akan selesai lebih awal atau semakin lambat daripada TE. Kemudian makin besar rentang A dan juga B itu, jadi maka makin berbeda antara waktu estimasi atau harapannya dengan real aktualisasinya. Ya, jadi kalau misalnya makin jauh nih rentang A sama B-nya, maka makin berbeda antara waktu estimasi dan juga waktu real aktualisasi pengerjaan proyeknya. Untuk probabilitas penyelesaian proyek, jadi salah satu keunggulan PERT ini adalah kita bisa menghitung peluang ataupun probabilitas dari penyelesaian suatu proyek. Misalnya jadi seberapa besar peluang proyeknya misalnya terjadi selesai dalam waktu misalnya sekian minggu gitu ya, atau kurang dari sekian minggu, kita bisa menghitungnya. Nah, penentuan probabilitas penyelesaian proyek ini mencari penyelesaian proyek dengan waktu yang diinginkan. Oleh karena itu digunakanlah yang namanya distribusi normal. Jadi menggunakan formula variasi standar normal atau Z seperti berikut, di mana sigmanya itu nanti adalah akar dari total sigma kuadratnya pada jalur kritis. Keterangannya pada masing-masing berikut. Z adalah variasi standar normal, kemudian D adalah waktu penyelesaian yang dijadwalkan, TS adalah waktu penyelesaian yang diharapkan, kemudian sigma ini adalah deviasi standar hanya untuk jalur kritis. Jadi kita akan memperoleh si sigmanya untuk berdasarkan nanti jalur kritisnya. Oke, kemudian saya akan, karena kita bicara Z-nya itu adalah distribusi normal, karena kita akan bahas kurva normal ya. Nah, pendekatan kurva normal berdasarkan nilai Z bisa dilihat pada gambar berikut, di mana nilai modus pada grafik di atas adalah 0, jadi ada di tengah-tengah ya kurva normalnya. Kemudian nilai Z pada sebelah kiri modus, di sebelah sini itu adalah negatif. Kemudian sedangkan yang sebelah kanan modus itu nilainya adalah positif. Nah, kalau misalnya kita mau menggambarkan pendekatan kurva normal ini berdasarkan nilai TS-nya, dia adalah nilai yang diharapkan ya, TS itu. Nah, adalah sebagai berikut. Ini TS-nya
yang jadi di tengahnya. Nah, kalau yang sebelah kiri berarti kurang dari TS, kemudian yang di sebelah kanan lebih dari TS. Oke. Nilai modus pada grafik di atas adalah TS, yaitu adalah waktu penyelesaian proyek sesuai dengan waktu yang terjadwal. Nah, jadi waktu yang terjadwal biasanya kita akan peroleh dari saat kita menghitung forward dan backwardnya. Nanti kita akan bahas contoh soalnya. Kemudian nilai sebelah kiri TS itu adalah mengindikasikan bahwa waktu yang diharapkan itu lebih cepat. Sedangkan yang kanan mengindikasikan waktu yang diharapkan lebih lama dibanding dengan TS-nya, yaitu waktu penyelesaian proyek dengan waktu yang terjadwal. Oke, nah langkah-langkah dari pengerjaan metode PERT ini lebih kurang sama dengan CPM. Ada bedanya terakhir, dimulai, kemudian diawali dengan membuat daftar kegiatan proyek, kemudian apa saja kegiatannya, kemudian kita mengurutkan kegiatan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, kemudian kita bisa memperkirakan waktu dan juga biaya per masing-masing kegiatan. Selanjutnya kita bisa menyusun jaringan kerja. Nah, dari sini kita akan menyusun jaringan kerjanya, kemudian menentukan waktu penyesuaian proyek dan juga jalur kritisnya. Nah, di sini kita akan memanfaatkan metode backward dan juga forward sama seperti CPM. Nah, sampai tahap ini itu serupa tahapannya dengan CPM. Nah, hanya saja saat di sini sudah berbeda. Kalau di PERT kita akan menentukan probabilitas penyelesaian proyek yang diharapkan. Ataupun kita juga bisa menghitung waktu penyelesaian proyek berdasarkan probabilitas yang diharapkan. Nah, kadang kita menemukan sudah ditentukan waktu proyeknya berapa. Misalnya 8 minggu misalnya gitu kan. Tapi kita ditanya seberapa besar peluang jika si proyek dikerjakan selesai 8 minggu. Atau sebaliknya, kita juga bisa menentukan berapa waktu proyek apabila probabilitasnya yang ditetapkan. Oke. Dan kemudian selesai. Nah, beginilah tahapan dalam pengerjaan dengan menggunakan metode PERT untuk melakukan analisis jaringan kerja. Untuk pembahasan kasus kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.